Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali kembali sore hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Jambi Bicara. Program yang kami hadirkan untuk memberikan informasi, menambah wawasan, mengedukasi, bahkan juga menginspirasi seluruh masyarakat Jambi, penonton setia TVRI dimanapun Anda berada. Nah, hari ini meskipun di tengah cuaca yang hujan gitu ya, kita sudah kedatangan tamu yang hebat sesuai dengan tema kita hari ini, yakni Guru Hebat Indonesia Kuat. Apalagi hari ini bertepatan dengan Hari Guru. Bersama-sama kita memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk guru-guru hebat dimanapun berada, di mana menjadi tonggak untuk melahirkan generasi-generasi bangsa untuk kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terkhusus di Provinsi Jambi. Langsung saja kita sapa, sudah ada satu narasumber yang hadir dan satunya lagi masih terjebak macet karena hujan, apalagi lokasinya cukup jauh. Nanti akan kita perkenalkan ketika beliau sudah tiba di sini. Langsung saja kita sapa yang sudah tiba di sini. Ada Dr. Peri Oktiarmi, SPD MPD, Guru SMA Negeri 3 Kota Jambi. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dari sekolah atau sempat pulang tadi, Pak? Dari sekolah langsung. Bagaimana macetnya dari sekolah? Jauh lagi ya, Pak. Bener. Dari SMA 3 ke sini tuh lebih dari setengah jam deh kayaknya ya. Apalagi kalau naik mobil. Pak, ini kalau berbicara tentang menjadi seorang guru gitu, Pak. Kita langsung masuk ke sebelumnya. Bapak udah menjadi guru berapa tahun, Pak? Saya sudah menjadi guru kurang lebih 14 tahun. 14 tahun, aduh. Udah SMP ya kalau anak ya. Usia anak tuh udah SMP, hampir SMA gitu. Pak, berbicara tentang guru hari ini, spesial Hari Guru. Dan Cynthia adalah salah seorang yang sangat mengapresiasi hadirnya guru-guru hebat. Meskipun latar belakang pendidikan Cynthia adalah pendidikan juga yang harusnya menjadi guru, Cynthia merasa tidak mampu, Pak, untuk menjadi guru. Begitulah Cynthia melihat peran guru itu begitu penting dan begitu berat. Tapi Bapak memilih profesi ini. Seperti apa? Kenapa, Pak, alasannya, Pak? Iya, kalau dikatakan memilih profesi ini, awalnya mungkin saya juga cerita sedikit ya. Cerita sedikit, awalnya juga tidak memilih jadi guru. Tetapi saya terjebak di sini. Saya terjebak, tapi saya menikmati. Nah, itu dia. Saya terjebak, tapi saya menikmati. Jadi, bagaimana saya memilih profesi guru di tengah-tengah orang-orang lain yang memang tidak memilih profesi guru. Saya pikir awalnya memang dikatakan bahwa profesi guru adalah profesi mulia. Itu mungkin banyak orang mengatakan seperti itu. Tapi memang karena awalnya itu terjebak, saya menikmati dan akhirnya saya mendalami profesi guru itu sendiri, Mbak. Nah, kalau kita flashback ke belakang, di tahun Bapak untuk memilih masuk kuliah menjadi guru lah gitu. Itu kan tidak banyak, Pak. Mungkin mahasiswa ke pendidikan atau keguruan ini tidak terlalu banyak. Benar. Terus gimana nih terjebaknya secara spesifik, kenapa? Apakah memang dipaksa orang tua atau kebetulan lulusnya di situ? Atau seperti apa, Pak? Kalau dikatakan kebetulan lulus di situ kayaknya, Mbak ya. Nah, karena memang dari awalnya itu milihnya bukan fakultas keguruan. Apa tuh kalau boleh tahu, Pak? Saya pilih waktu itu fakultas sains. Fakultas sains tapi jurusan biologi. Oh, murni ya, Pak? Murni. Nah, tapi pilihan kedua saya ambil di fakultas keguruan jurusan pendidikan kimia. Nah, awalnya memang setahun berjalan itu saya tidak menikmati. Saya tidak menikmati menjadi guru itu seperti ini gitu. Tetapi lama kelamaan niatnya nanti tahun depan nanti saya coba lagi tes untuk jalur yang berbeda gitu kan, saya ambil. Tapi sembari berjalan ternyata saya menikmati apa itu guru. Ternyata memang pekerjaan guru itu saya pikir adalah pekerjaan yang susah-susah gampang kata orang. Karena memang kita memahami bagaimana karakter siswa. Itu sih kalau menurut saya. Pengalaman pertama Bapak menjadi guru itu ditempatkan di mana, Pak? Ya, kalau bicara dan apakah honor dulu atau langsung PNS, Pak? Nah, ini dia nih. Kalau ini nih kayaknya mungkin memang rezeki saya kayaknya. Siap. Jadi begitu saya tamat 2010, saya coba langsung apply, coba tes. Alhamdulillah waktu itu langsung lulus, Mbak. Jadi fresh graduate langsung lulus? Fresh graduate How langsung lucky lulus. you are, Pak. Lucky ya kayaknya Lucky. ya. Jadi begitu sudah lulus, saya ditempatkan waktu itu saya di Tanjung Jambung Barat, di SMK 2 Kuala Tungkal. Memang kalau kondisi dari kota Kuala Tungkal ke sekolah, itu lumayan kondisinya, Mbak. Bagaimana saya menikmati bagaimana lumpur, bagaimana banjir, nah itu sudah saya nikmati, Mbak. Kalau sudah kondisi cuaca yang memang hujan,
Jadi saya sudah berganti kostum ini Mbak. Harusnya saya pakai sepatu, saya udah harus ganti dengan sepatu boot Mbak. Nah, Masya karena memang Allah. begitu masuk kita nggak bisa lagi pakai sepatu. Motor pun juga harus tinggal. Kita jalan kaki sampai ke dalam. Pakai jas hujan gitu. Pakai jas hujan, pakai sepatu boot sampai ke dalam. Karena anak-anak sudah berada di dalam. Mau tidak mau kalau kita datang mereka butuh kita gitu loh. Jadi memang benar-benar pengabdian yang harus kita lakukan di sana. Aduh, tersentuh. Karena, nah kalau kita flashback lagi nih, di awal Bapak langsung menjadi PNS. Mungkin kalau sekarang guru-guru honor masih banyak yang berteriak masalah kesejahteraan. Di zaman itu ketika Bapak diterima menjadi PNS, apakah serta-merta kesejahteraannya sudah seperti sekarang, Pak? Oh, tentu belum, Mbak. Tentu Pasti. tidak, Tentu tidak siap. memang. Jadi memang awal-awal memang kita merasakan bagaimana ya kata orang tuh pahitnya jadi guru ya, pahitnya jadi guru. Tetapi semakin kesini pemerintah peduli dengan profesi guru, semakin kesini guru juga ya minimal sudah sejahtera lah dibanding dengan yang lainnya. Jadi ngerasain juga ya dulu ketika guru belum sejahtera Iya, gitu, Pak? apalagi waktu itu kan guru-guru belum ada yang namanya sertifikasi dan segala macam. Terus tunjangan juga nggak ada. Pada saat ini sudah tunjangan sama dengan yang lain. Ada juga tunjangan sertifikasi. Jadi saya pikir sekarang guru sudah disejahterakan oleh pemerintah. Nah, kalau berbicara tentang dulu dan sekarang pasti ya banyaklah perubahan ya, Pak. Banyak sekali. 14 tahun Bapak menjadi guru. Ya. Pas Cynthia yakin ada beberapa kurikulum yang Bapak lalui. Metode-metodenya juga berbeda dengan kesejahteraan yang seperti itu, dengan tuntutan yang terus berubah-ubah. Ada tidak kepikiran dulu, udahlah berhenti aja, aku cari yang lain aja, atau seperti apa? Sempat itu, Mbak. Sempet ya? Sempet ya, karena kondisi saya begitu penempatan pertama, kondisi ditempatkan, apalagi waktu itu SMK ya, di sekolah menengah kejuruan, yang memang apalagi mata pelajaran saya kan kimia. Kimia, anak-anak SMK itu memang mereka lebih ke trennya produktif, mata pelajaran yang memang produktif. Yang bisa praktek gitu ya, Yang Pak? praktek. Jadi kita yang kimia ini dianggap nomor 2 lah gitu lah. Jadi pada saat itu ya apalagi kita guru baru masih muda dan kurang lebih umur dengan siswa kita kan nggak jauh beda. Jadi kok ini yang aku pilih ya, kok ini yang aku pilih ya. Jadi ada ngerasa down, ada ngerasa udahlah besok balik atau besok udah nggak lagi segala macam. Tapi lama kelamaan dinikmati, akhirnya saya merasakan menikmatnya jadi guru itu seperti apa. Jadi Gitu. sempat juga ya pikir mau berhenti. Sempat kepikiran untuk berhenti, untuk stop gitu nah. Jadi memang sudah udah mau balik, udah tinggalin PNS-nya, mundurkan diri segala macam, cari balik lagi ke tempat asal dan mengembangkannya yang lain lah, karir yang lain. Sempat kepikiran, tapi ya itu tadi mungkin karena jalannya ya. Mungkin kalau honor sudah pergi ya, Pak? Iya benar, kalau honor sudah pergi ya Mas. Ini karena udah alhamdulillahnya keterima PNS, Bener. tapi memang tantangannya ditempatkan di tempat yang tidak di kota gitu ya, Pak, ya. Benar. Berapa tahun tuh Bapak ditempatkan di Tunggal? Saya dari 2010 sampai 2015, 5 tahun saya waktu itu, 5 tahun, 2015. Nah di 2015 saya lihat ada peluang karena udah 5 tahun kan, karena udah 5 tahun saya lihat di kota waktu itu ada peluang dan di SMA 3, saya lihat ada guru kimia yang mau pensiun sehingga saya bisa masuk ke sana. Ada kuotanya ya? Alhamdulillah waktu nge-apply ke sana dan alhamdulillah diterima di SMA 3. Waktu itu sudah berkeluarga, Pak? Waktu itu sudah berkeluarga. Waktu ke Tunggal juga sudah? Waktu ke Tunggal itu belum. Saya berkeluarganya pas di Tunggal. Wah, jadi menjemput jodoh ya, sekaligus menjemput rezeki, sekaligus menjemput Menjemput rezeki. jodoh Iya, gitu. siap. Nah, balik lagi tadi seperti yang Cynthia sampaikan di awal, Bapak mengalami beberapa pergantian kurikulum pastinya, dan ini kan treatmentnya juga berbeda. Ini Berbeda bagaimana Bapak pasti. menghadapi ini, Pak? Berbeda kurikulum juga berbeda ya. Materi yang harus kita ajarkan. Terus juga bagaimana kita membentuk karakter dari masing-masing siswa itu sangat berbeda. Saya dari kurikulum KTSP, kurikulum 2013 revisi dan sampai sekarang kurikulum Merdeka itu berbagai macam permintaan kurikulum yang harus kita lalui, tetapi tetap namanya materi tetap sama yang akan kita sampaikan. Cuman bagaimana cara menyampaikannya itu yang harus kita pahami. Apalagi terkait dengan kondisi siswa, maksudnya misalnya dari kurikulum 2013 yang memang kita harus dengan siswa, bagaimana kita menjelaskan materi dan segala macam. Tetapi kalau di kurikulum Merdeka, bagaimana dengan kurikulum Merdeka kita diminta
kita harus memahami karakter siswa, kita harus memahami bagaimana kondisi siswa. Nah, itu sangat berbeda sekali bagaimana kita mempelajari perpindahan kurikulum setiap pergantian itu, Mbak. Itu yang memang mungkin kalau saya lihat kesulitan dari teman-teman baru memahami kurikulum yang lama, tiba-tiba udah kurikulum yang baru lagi. Karena memang kita lihat kita dalam setahun 2 tahun kan nggak mungkin kita langsung bisa. Jadi pada saat tahun ketiga kita anggap udah oke, kita udah bisa mempraktekkan di kelas, tiba-tiba top diganti lagi. Dan sementara mau tidak mau harus kita lakukan. Kurikulum juga berjalan, waktu juga berjalan, dan kita juga harus tetap mengajar dengan siswa. Jadi kita sebagai guru mau tidak mau harus juga mengupdate diri, Mbak. Jadi tidak hanya kita nyaman dengan kondisi seperti itu, tapi tetap kita harus mengupgrade diri, bagaimana kita mengetahui kurikulum yang sekarang, bagaimana kita harus mengayomi siswa yang sekarang. Apalagi sekarang yang kita tahu kondisi Gen Z yang memang harus mengetahui kebutuhan mereka sendiri. Begitu. Aduh, kalau berbicara tentang kurikulum, Cynthia ingat banget Pak, ketika Cynthia menyelesaikan strata 1 waktu itu, kita masih berkutat dengan evaluasi kurikulum 2013. Dan setelah kita lulus, ternyata berganti lagi kurikulumnya. Jadi kayak ya ampun, aku baru paham banget tentang. Jadi Cynthia, aduh kayaknya aku nggak bisa jadi guru nih. Akhirnya mutusin buat S2. Jadi hebat banget untuk teman-teman guru. Tapi berbicara tentang perubahan-perubahan yang dinamika ya Pak ya, dinamika menjadi seorang guru gitu. Tapi kan mau tidak mau akhirnya ya kita nggak bisa apa-apa, tetap ya udah ini berganti, kita upgrade. Tapi kan tidak semua guru ya Pak akhirnya memiliki kemauan, memiliki kemampuan untuk mengupgrade diri. Katakanlah mungkin bukannya tidak mau tapi tidak mampu. Katakanlah karena usia yang dulunya tidak menggunakan teknologi menjadi teknologi. Ini bagaimana Bapak memandang guru-guru akhirnya ada yang bisa mengupgrade diri dan ada yang tidak bisa? Ya, makanya saya sampaikan tadi Mbak. Jadi pada saat perubahan kurikulum, mungkin tahun pertama teman-teman belum bisa langsung mengikuti kurikulum baru. Mereka pasti setengah-setengah, apalagi mereka belum mengetahui nih nanti permintaan kurikulum baru seperti apa, terus juga nanti ke depannya apa yang harus mereka berikan kepada siswa. Nah, itu juga harus pelan-pelan, apalagi kalau kita lihat guru-guru senior yang memang keinginan mereka mengajar itu kuat, tetapi untuk mereka memahami kurikulum yang berubah itu pasti mereka harus memahami lagi. Nah, maka dari itu sekolah itu sering memberikan workshop ataupun sosialisasi terkait kurikulum, baik itu bagaimana cara pengajaran di kelas, bagaimana memahami karakter siswa, itu selalu dilakukan sekolah untuk mengupgrade diri agar Bapak Ibu guru yang di sekolah itu paham. Jadi seperti itu intinya, Mbak. Jadi walaupun tuntutan dari pemerintah ataupun kementerian itu lumayan tinggi, tapi juga dibarengi dengan pelatihan-pelatihan yang ada. Pelatihan-pelatihan yang ada. Karena dituntut kan, mau tidak mau, kita sebagai guru harus mengupgrade diri. Tapi kalau kita tidak mengupgrade diri, ya kita jadi seperti ini. Kita tidak tahu bagaimana kita memahami karakter siswa dan bagaimana memberikan materi yang baik kepada siswa, seperti itu. Nah, pelatihan-pelatihan apa saja nanti dibahas Pak, kita jeda dulu ya, izin. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dengan edisi spesial Hari Guru. Masih bersama guru-guru hebat dan saat ini kita masih menantikan kehadiran dari Pak Karnama SPD, Kepala SMA Titian Teras yang masih dalam perjalanan. Kita kembali lagi ke Bapak Dr. Peri Oktermi SPD MPD. Nah, tadi sudah berbicara tentang pelatihan Pak. Kira-kira pelatihan-pelatihan apa saja nih Pak yang dihadirkan oleh pemerintah dan seberapa efektif pelatihan-pelatihan itu diadakan? Ya, kalau bicara tentang pelatihan yang diberikan ke guru, ya tidak akan jauh dengan pelatihan kompetensi, Mbak ya. Kompetensi guru, bagaimana guru mampu mengupgrade kompetensi mereka sebagai guru itu sendiri. Jadi sejauh ini pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kepada guru, mungkin yang paling hangat itu guru penggerak, Mbak ya. Nah, guru penggerak yang paling hangat sekarang, karena memang diberikan pelatihan-pelatihan sebanyak kegiatan selama kurang lebih 6 bulan, dan di situ memang benar-benar guru diberikan
materi-materi terkait tentang bagaimana kurikulum merdeka, bagaimana kita mengetahui bagaimana membentuk karakter siswa, bagaimana kita harus tahu nih, oh kondisi siswa seperti ini, bagaimana kita harus mengetahui siswa yang seperti apa dan bagaimana, itu juga bagian dari dalam guru penggerak, Pak. Nah, ini berbicara tentang tadi kan pelatihan ya Pak, bagaimana pelatihan ini hadir untuk meningkatkan kompetensi gitu. Guru. Dan yang ikut pelatihan kan tidak mungkin semua guru ya Tidak Pak ya. semua guru. Tapi akhirnya akan ada satu orang yang akan menggerakkan atau meneruskan. Benar. Mungkin akhirnya dirangkumlah dengan nama guru penggerak Guru ini penggerak. ya Pak ya. Dan kalau berbicara tentang hangat, benar nih, Cynthia lumayan banyak nih info tentang guru penggerak. Dan lumayan susah ya Pak seleksinya. Bapak Ya, apakah benar. termasuk guru penggerak atau seperti Alhamdulillah saya guru penggerak. Wah, keren. Boleh cerita dong Pak tentang guru penggerak? Ya, jadi kalau kita bicara tentang guru penggerak, untuk mendapatkan guru penggerak ini juga susah, Mbak. Jadi ribuan guru dari seluruh Indonesia untuk ikut seleksi agar bisa lolos dari guru penggerak ini sendiri. Jadi sudah berapa angkatan, dari angkatan berapa sampai terakhir ini sudah angkatan 12 untuk guru penggerak itu sendiri. Dari beberapa pengalaman saya pribadi, kalau saya pribadi waktu itu begitu saya seleksi, alhamdulillah langsung lulus dan langsung ikut pendidikan guru penggerak. Emang laki Bapak. Keren. Tapi beberapa teman-teman yang saya lihat itu banyak sekali yang memang udah sekali, 2 kali. Ada yang mungkin stop di tahapan administrasi, ada yang sudah sampai di wawancara baru tak lulus juga. Itu banyak sekali, Mbak. Karena memang banyak sekali orang-orang yang menginginkan kegiatan-kegiatan guru penggerak itu sendiri. Karena memang kita diberikan materi-materi tentang guru penggerak memang tidak jauh-jauh dari kurikulum merdeka. Bagaimana kita memahami kondisi siswa, karakter siswa, dan bagaimana kita memahami seluk-beluk kehidupan siswa. Karena di dalam kurikulum merdeka ini sendiri itu tidak dituntut tidak hanya kita memberikan materi kepada siswa, tetapi bagaimana kita mengetahui, oh ternyata kondisi siswa sekarang seperti ini. Wajar ternyata mungkin dia hari ini dia tidak mampu untuk dapatkan materi pada hari ini. Sampai segitu loh, Mbak. Kita udah sampai ke dalam diri siswanya. Dulu kan kita hanya sekedar sampaikan materi selesai. Udah gitu kan. Nah, pikir kita sudah materi udah tuntas, tetapi sekarang tidak. Sekarang bagaimana kita bukan hanya memberikan materi, tetapi bagaimana kita melihat karakter siswa, bagaimana kita mengetahui kondisi siswa. Itu yang sekarang penting, Mbak, di dalam kurikulum merdeka. Siap. Nah, berbicara lagi tentang guru penggerak, ini kan memang nggak mudah, dan Cynthia tahu pasti karena teman-teman Cynthia rata-rata banyak nih Pak yang berjuang, yang kayak Pak bilang bahwa ikut sekali 2 kali nggak lulus-lulus gitu. Jadi ketika ada yang lolos, mereka se-happy dan sebahagia itu. Kalau Cynthia sebagai orang awam di luar guru melihat bahwa ini kan sebuah sign yang bagus, di mana ternyata banyak guru-guru yang antusias untuk meningkatkan kompetensi, untuk menjadi guru penggerak. Ini kan berarti tugasnya makin banyak dong Pak. Klarifikasi dulu, makin banyak nggak Pak tugas sebagai guru penggerak? Makin banyak, makin banyak. Kenapa makin banyak? Mungkin dari, kalau kita lihat dari omongan-omongan orang belakang, oh dikit-dikit guru penggerak, dikit-dikit guru penggerak. Tapi memang sebenarnya memang begitu kita sudah mendapatkan ilmu yang kita pelajari dalam guru penggerak, maka banyak hal yang ingin kita terapkan di sekolah. Bagaimana kita membuat sebuah proyek, bagaimana kita memberikan proyek itu kepada siswa. Karena tidak hanya sekedar materi yang kita sampaikan di sekolah. Yang dituntut sekarang, apalagi kita mengetahui Gen Z ini seperti apa. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam diri Gen Z ini, dan kita bisa berikan materi dengan mereka, itu udah Bang. Itu yang ini. Waduh, ini berarti hal yang bagus, benar ya yang Cynthia sampaikan, bahwa banyak guru-guru yang antusias untuk menjadi guru penggerak, padahal akan kerjaannya lebih banyak, dan pasti dikit-dikit ya udah guru penggerak aja, kan Bapak guru penggerak, Ibu guru penggerak. Jadi kalau ada apa-apa di sekolah disodorkan, tapi kan tetap banyak yang antusias. Tetap banyak yang antusias. Ini kan menandakan apa Pak? Apakah menandakan bahwa memang kualitas pendidikan harus ditingkatkan gitu? Nah, itulah makanya saya sampaikan tadi bahwa bagaimana kita sebagai guru mengupgrade diri. Nah, bagaimana kita bisa memahami setiap kebaharuan yang ada. Karena setiap harinya, setiap waktunya ini masing-masing karakter akan berbeda. Bagaimana kita bisa membersamai mereka, bagaimana kita bisa memahami mereka dari situ. Bagaimana kita misalnya kita masuk kelas, kita juga harus, kalau di awal mungkin kita masuk kelas, kita sampaikan materi, selesai. Tetapi kalau sekarang bagaimana kita berikan kesepakatan dulu dengan kelas.
kita berikan kesepakatan cocok dengan anak-anak, baru kita lanjut. Bagaimana kita di awal menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, itu memang sesuai dengan karakter mereka. Karena kita belajar sekarang bukan hanya kita sekedar ngajar selesai, enggak. Sekarang tuh kita mengajari siswa-siswa yang memang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi memang tuntutannya seperti itu. Dan itu mungkin dilakukan kah Pak? Karena kan seperti Bapak katakan, kita harus melihat di dalam satu kelas ada 30 katakanlah, mereka punya kemampuan yang berbeda-beda. Mungkinkah Bapak mendalami satu-satu karakter itu? Iya, benar Mbak. Jadi di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kita dituntut harus mengetahui gaya belajar siswa. Wow. Nah, bagaimana, apakah dia lebih ke audio visual, apakah dia lebih ke visual, atau dia lebih ke kinestetik atau ke auditori. Nah, itu juga harus kita pahami bagaimana gaya belajar dari masing-masing siswa. Itu harus tahu Mbak, karena tuntutan sekarang itu siswa kan macam-macam karakternya. Di situ kita, oh ternyata ini anak nggak bisa harus seperti ini. Jadi kita harus berikan seperti ini. Makanya di awal ada yang namanya istilahnya itu asesmen diagnostik. Itu untuk melihat bagaimana gaya belajar dari masing-masing siswa. Dari situlah kita bisa mengetahui, oh nanti kita masuk ke kelas ini dengan menggunakan materi ini. Nanti materi ini kita pakai model ini nih, bisa nih. Atau nanti kita menggunakan metode ini. Tapi nanti di kelas yang berbeda dengan materi yang sama, nggak akan bisa sama. Tapi kan di satu kelas itu berbeda-beda juga Pak kebutuhannya. Berarti kita harus menyuguhkan materi yang bisa diterima oleh semuanya gitu. Iya, tetap materi yang sama, tetapi penggunaan pembelajarannya yang berbeda. Ya, saya bilang tadi ada yang audio, ada yang visual, ada yang auditori. Nah, itu yang berbeda. Wah, Cynthia dulu visual banget orangnya Pak. Visual banget, kalau nggak ngeliat nggak bisa, Cynthia nggak bisa hafal. Waduh, nah berbicara lagi tentang hal ini, berarti kan tuntutan sebagai seorang guru semakin tinggi ya Pak? Semakin tinggi. Karena mengikuti zaman, terus perkembangan teknologi, jangan sampai kita sangat jauh ketinggalan dibanding negara-negara maju. Benar gitu. Sekali. Tapi kan untuk mengubah mindset, paradigma, itu kan nggak mudah ya Pak ya? Iya, benar sekali. Apalagi katakanlah guru-guru senior yang sudah puluhan tahun mengabdikan dirinya untuk menjadi guru dengan idealismenya. Dari dulu kita ngajarnya seperti ini kok malah diubah aman-aman saja gitu ya. Nah, gitu ya, aman-aman saja. Ini gimana Pak? Apakah menjadi tantangan atau seperti apa Pak? Menjadi tantangan, Mbak. Menjadi tantangan bagaimana kita bisa membersamai masing-masing siswa. Apalagi sekarang tuntutan guru, semakin sejahtera guru, semakin besar juga tuntutan gurunya. Nah ini curhat. Silakan Pak. Iya, jadi semakin besar tuntutannya, bagaimana kita harus memahami kondisi kurikulum, terus juga kita harus memahami kondisi siswa. Sementara ruang gerak kita sekarang terbatas. Nah, kita tidak bisa lagi seperti dulu. Kalau dulu saya sebagai siswa waktu itu, atau saya sebagai guru ruang gerak kita itu tidak terbatas. Jadi kita tahu bahwa oh ini sudah batasnya kita. Tetapi sekarang kita ruang gerak kita tuh agak terbatas karena itu tadi. Bagaimana membersamai siswa, bagaimana kita memberikan pengetahuan kepada siswa. Nah itu tadi lah, makanya guru-guru dituntut untuk bisa memahami kurikulum Merdeka itu sendiri, Mbak. Makanya yang Mbak sampaikan tadi, ada guru-guru senior mungkin yang belum memahami apa itu konsep dari kurikulum Merdeka, dan mungkin mereka butuh hal-hal seperti itu, sehingga mungkin agak membelok sedikit untuk memberikan ilmunya kepada siswa. Masih dengan cara yang lama. Masih dengan gitu cara ya, yang lama. Nih, dengan kalimat Bapak tadi bahwa tuntutannya semakin banyak, mungkin bisa diceritakan Pak, tuntutan seperti apa selain metode treatment pembelajaran yang harus disampaikan ke siswa? Masalah administrasi misalnya Pak? Administrasi, kalau bicara administrasi, kalau kita bicara administrasi mungkin banyak Mbak ya. Apalagi sekarang kita harus yang namanya ada sekarang tuh PMM ya, PMM Platform Merdeka Mengajar, yang memang di situ diberikan banyak sekali kegiatan-kegiatan guru yang mungkin guru-guru harus mengupgrade hal itu. Tetapi kita lihat sendiri, mungkin kalau kita guru-guru yang muda, mungkin kita masih bisa kita selesaikan. Tetapi dengan teman-teman yang mungkin guru-guru yang sudah senior, yang mungkin sudah 2 atau 3 tahun lagi akan pensiun, itu mungkin bagi mereka itu akan kesusahan. Apalagi mereka harus mengikuti workshop-workshop yang ada, mereka diminta
harus mengikuti kegiatan-kegiatan harus ada sertifikat dan segala macam. Itu tuntutan yang sangat susah saya lihat dengan teman-teman yang senior, karena itu harus diupload ke dalam platform. Teknologi, nanti ya? ujung-ujungnya nanti dikaitkan dengan kinerja. Nah, itu yang kadang-kadang saya lihat dilema dengan teman-teman. Sementara mereka mau ngajar, terus juga diberikan tuntutan seperti itu, sehingga banyak yang beredar malah kadang mereka sampai malam, sudah sampai malam ikut kegiatan, malah sampai malam. Ini namanya ibu-ibu, kadang-kadang kan ada Urus anak rumah. yang diurusnya, rumah yang harus diurusnya, itu yang kadang-kadang terbengkalai, Pak. Jadi di samping administrasi yang lumayan panjang, tapi harus memikirkan metode dan treatment untuk mengajar besok Bener. lagi, belum lagi materi-materi harus dipersiapkan, akhirnya ya lumayan terbagi-bagi Lumayan ya Pak ya. terbagi-bagi. Tapi harus tetap maksimal. Harus tetap maksimal. Ya begitulah, nanti kita bahas kembali Pak, Siap. apakah bisa melewati itu nanti ya Pak, boleh diceritakan. Iya, Pemirsa, siap. tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Jambi Bicara dengan tema kita pada hari ini spesial Hari Guru, yakni Guru Hebat Indonesia Kuat. Masih bersama tadi narasumber kita Dr. Peri Oktermi SPD MPD, dan tadi seperti yang Cynthia katakan, kita masih menantikan kehadiran Pak Karnama SPD Kepala SMA Titentras, dan sekarang sudah tiba. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat Pak? Alhamdulillah, tapi agak belum keluar semua suara. Masih ini ya, agak-agak radang dikit ya Pak tenggarakannya ya. Kebetulan kemarin tanggal 4 sampai 11 kita ada kunjungan ke beberapa negara di Eropa. Masya Allah, ya asik Ya, dalam rangka banget. meningkatkan mutu pendidikan juga. Itu kerjasama pemerintah provinsi dengan beberapa perusahaan di Jerman. Masya Allah, wajarlah berarti ada perubahan cuaca ya Pak. Iya, kebetulan di sana sedang musim dingin menjelang musim salju. Pergantian. Masya Pak, ya. Allah, aduh seru banget bisa jalan-jalan ke luar negeri. Pak, nih mungkin pemirsa juga harus tahu bahwa Pak Karnama ini adalah guru Cynthia waktu SMA dulu. Senang banget bisa ketemu beliau dalam kondisi alhamdulillah Cynthia sudah kerja. Jadi bisa terbayarkan lah ya Pak ya, lelah waktu mengajar dulu. Tapi satu pertanyaan Cynthia sebelum kita masuk Pak. Rahasia awet muda, kok dulu Cynthia SMA Bapak kayak gini, Cynthia sudah 2 anaknya masih seperti ini Masih Pak. seperti ini. Boleh kasih tahu dulu awet mudanya kenapa? Begini aja, kita pekerja itu sersan aja. Serius tapi santai. Asik, Pak Karnama banget itu emang. Pak Karnama itu, Pak Peri, Iya. dibilang killer enggak, Enggak. dibilang santai enggak. Jadi memang waktunya serius-serius, waktunya ada bercandanya bercanda. Nah Makanya itu tadi Pak sersan tadi, Karnama. Mbak. Sersan, benar. Jadi Serius cocok tapi banget. santai. Serius tapi santai. Pak, spesial Hari Guru, Iya. Guru Hebat Indonesia Kuat, Cynthia yakin tidak salah mengundang bapak-bapak yang sudah memiliki pengalaman, prestasi di bidang pendidikan. Kalau Pak Karnama sudah berapa lama Bapak menjadi guru, Pak? Sudah sangat lama, karena murid-murid saya mungkin sudah banyak yang jadi guru juga. Ya. Murid-murid saya sekarang ini juga mungkin juga sebagian adalah anak-anak murid saya, jadi cucu-cucu saya. Jadi saya sudah kerja jadi guru sejak tahun 91, jadi sudah 33 tahun. Ya. Lebih tua dari umur Cynthia, Pak. Gimana dong? Cynthia 94 baru lahir, Bapak 91 udah jadi Sudah jadi guru. guru. Iya. Nah, Pak, 33 tahun Bapak mengabdi di dunia pendidikan, yang zaman itu Cynthia yakin namanya guru itu tidak terlalu ditoleh. Tidak banyak yang akhirnya memutuskan untuk kuliah ataupun apa sih dulu PGRI ya Pak? Apa ya? Bapak dulu zamannya udah sarjana kah ketika menjadi guru? Kebetulan saya dulu ikut namanya crash program ya untuk mencukupi kebutuhan guru tenaga terutama guru-guru eksak di luar Jawa. Jadi ada 9 universitas dulu yang ditunjuk oleh kementerian ya. Ada UI, ITB, UGM, UNAIR dan lain sebagainya. Kebetulan kita ikut program itu. Saya kebetulan waktu itu di Diplomatika di MIPA ya di Gajah Mada gitu. Masya Allah. Pasti
pertimbangan untuk menjadi guru itu tidak mudah di zaman itu, Pak. Dengan kesejahteraan yang belum seperti saat ini, dengan dinamika menjadi guru, cuman guru. Nah, gitu. Seperti apa Bapak akhirnya memutuskan menjadi guru? Sebenarnya kesejahteraan bukan diukur dari penghasilan ya. Siap. Orang-orang yang penghasilan banyak pun banyak yang tidak sejahtera. Tapi orang yang penghasilan kecil bisa sejahtera. Gitu. Jadi mungkin kakak-kakak saya, adik-adik saya itu banyak yang berkecimpung di dunia militer ya, di angkatan udara gitu. Tapi waktu itu saya ditawari itu, saya memilih untuk menjadi guru. Karena untuk menjadi disiplin tidak harus di tentara gitu. Dan saya yakin saya banyak menghasilkan tentara-tentara. Masya Allah. Bapak tidak hanya menghasilkan tentara, Bapak menghasilkan penyiar, dokter, semuanya Bapak hasilkan. Masya Allah. Pak, 33 tahun berkarir pasti banyak perubahan Pak di dunia pendidikan. Dan Bapak kan harus terus ngikutin itu untuk menjadi guru yang hebat tadi agar Indonesia kuat. Bagaimana Bapak dinamika seperti ini harus Bapak lalui pergantian kurikulum, pergantian zaman, generasi-generasi yang berbeda karakternya setiap zaman, seperti apa Pak? Ya, kita meskipun ini udah begitu lama kita berkecimpung di dunia kerja guru itu, kurikulum memang harus berubah karena kurikulum itu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan zaman gitu. Jadi bukan berarti ganti kurikulum ganti menteri, tidak ya. Itu tidak selalu, karena itu tadi bahwa kurikulum itu disusun untuk menghadapi dan menyesuaikan dengan perubahan zaman. Karena ini saat ini bahwa perkembangan zaman itu sangat cepat, maka kurikulum juga harus mengikuti perkembangan itu. Kurikulum juga harus berubah juga gitu. Cuman sayangnya mungkin ya ada sebagian guru-guru yang mungkin kecepatannya lebih cepat perkembangannya daripada kecepatan untuk mengikuti. Gitu. Sebenarnya keinginan juga, ada penelpon, kita sapa dulu ya Bapak. Iya, silakan. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, sudah tergabungkan dengan kami? Atau belum? Halo, selamat sore. Sepertinya sudah ada suaranya. Selamat sore juga Mbak Zentia. Ini pasti Pak Yudi dari Telanai. Silakan Pak Yudi ingin memberikan komentar, saran, pertanyaan, silakan. Silakan Pak Yudi. Halo? Apakah terputus? Ya. Oh, silakan. Mbak Zentia terputus tadi. Oke, siap Pak. Langsung saja Pak. Ya, karena sinyal hujan mungkin ya. Benar Pak. Silakan Pak Yudi. Ya. Ya, terima kasih Mbak Zentia atas waktunya yang singkat ya. 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 Nah, saya sapa dulu sebentar Pak ya. Boleh. Yaitu Bapak Dr. Ferry, PDI dan PDI. Guru daripada SMA 3 Kota Jambi yang saya hormati, didampingi oleh Pak Karmana, SPDI. Karnama, kalau tidak salah Kepala Karnama, ya. SPDI, Kepala Sekolah Titian Pras. Siap. Sekolah yang disiplin. Jadi pertama saya mengucapkan selamat dari guru dulu ya. Terima kasih Pak. Dari tahun 2024 ini, semoga guru menjadi tonggak yang terbaik masa depan ya. Amin. Jadi kalau berbicara masalah guru ini, memang menurut saya adalah ini bentuk profesi. Jadi ada memang wajib bersertifikasi. Jadi dicap sebagai ahli. Ini tidak banyak orang bisa menjadi guru. Seperti tadi Pak Ferry bercerita luar biasa perjuangannya, sabarannya, ketangguhannya, banyak liku-likunya. Jadi guru ini sebenarnya ya dia membentuk SDM manusia, ya kan? Lantas kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, orang yang berprofesi apapun ada standarisasinya, selerinya. Ini hebatnya negara lain. Tapi kalau kita kembali ke negara kita, di mana kita mencari standarisasi pemberian seleri seorang ahli? Seorang yang punya sertifikasi, tidak ada standar. Tidak tertulis. Nah ini yang lemah sekali. Untunglah gurunya ini punya semangat, memang dilahirkan
dia mau menjadi guru, bukan lapangan kerja. Kalau dia lapangan kerja udah berhenti mungkin, tidak cocok dengan kehidupan yang akan datang. Yang ketiga, ya guru untuk membentuk SDM, apalagi kita ini kan untuk menghadapi mendidik manusia ke 2045, negara maju, ya bonus demografi, Indonesia emas katanya. Itu blueprint kita ke depan. Ngeri sekali. Makanya guru itu harus dilengkapi dengan infrastruktur teknologi. Apakah sudah ada? Saleri, teknologinya, dia dulu harus disejahterakan. Baru dia bisa mensejahterakan, memberikan, mengedukasi SDM itu pada murid. Kenyataan tidak begitu. Jadi justru itu, inilah tugas mudah-mudahan Kabinet Merah Putih ini bisa menciptakan apa yang menjadi standarisasi pemberian saleri ke guru. Nah, ada 2 studi kasus nih Mbak Setia. Mungkin ada waktu sedikit. Ini kebetulan. Jadi ada wacana bahwa akan dihapusnya sistem zonasi. Saya tidak tahu apa mudarat dan manfaatnya zonasi ini. Mungkin bapak-bapak yang lebih ahli untuk menanggapi persoalan akan ditamatkannya zonasi ini. Mohon dapat penjelasan. Ada yang kedua, Pak? Mencuat belakangan ini ada keluhan daripada siswa titian teras. Cukup booming ini. Persoalan makan minum dan laundry-nya tidak sesuai dengan apa yang dibayarkan dalam sebulan 1 jutaan lebih itu. Nah, ini bagaimana Bapak titian teras dapat menanggapi persoalan pelayanan terhadap siswa yang ada di titian teras? Saya rasa 2 saja yang saya dapatkan, saya sampaikan hanya itu. Mudah-mudahan ya guru ini memang harus diperhatikan kesejahteraannya dulu sehingga dia bisa membuat SDM itu menjadi pintar, menjadi siap pakai di 2045 yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf apabila topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi dari Telanai. Memang penelpon setia kita Pak, yang selalu perhatian dan peduli untuk Provinsi Jambi. Langsung saja mungkin Pak Karnama bisa menanggapi yang disampaikan oleh Pak Yudi. Yang pertama tentang bagaimana guru ini membentuk SDM, apalagi di 2045 ke depan. Lalu standarisasi kesejahteraan, lalu menanggapi sistem zonasi, dan terakhir terkait persoalan di titian teras untuk makan, minum, dan laundry. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Yudi atas pertanyaan dan juga masukan-masukannya. Seperti kita ketahui bahwa tema Hari Guru Nasional pada tahun ini adalah Guru Hebat Indonesia Kuat. Nah, di sini sebenarnya memiliki 3 makna. Hebatnya di mana? Yaitu hebat di dalam pelaksanaan pembelajaran, kemudian hebat dalam menghasilkan lulusan. Dan ujungnya adalah hebat dalam membentuk sumber daya manusia di Indonesia. Nah, tentu untuk bisa menjadi guru yang hebat, ya, salah satunya guru harus sejahtera. Ya, kenapa? Tidak mungkin guru itu memikirkan bagaimana membelajarkan ataupun mengajar dengan baik, sementara dia harus memikirkan bagaimana dapurnya harus berasap, gitu. Maka ini tugas pemerintah, tugas kita sama-sama. Bahkan menurut Menteri Muhajir dulu ketika menjadi Menteri Pendidikan, salah satu tugas pokok dari kepala sekolah adalah mensejahterakan guru-gurunya. Nah, cuma dalam ini yang namanya sejahtera itu tidak mesti dalam bentuk penerimaan insentif berupa uang. Namanya sejahtera itu macam-macam. Kemudian untuk membentuk guru-guru yang hebat itu juga harus kita dukung dan kita dorong untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasinya. Misalnya dia harus mengikuti seminar-seminar ataupun workshop-workshop baik secara luring maupun secara daring, ya, dan itu di luar ataupun di sekolah kita juga punya program-program bagaimana meningkatkan kapasitas daripada guru-guru kita. Tuh, kemudian menyangkut masalah zonasi, ya, bahwa kebijakan zonasi itu dulu diambil juga pada
zaman menterinya Pak Muhadjir ya, dan sampai sekarang masih dipertahankan. Cuman sampai sekarang belum ada aturan yang Resmi ya, Pak? resmi untuk PPDB tahun 2025-2026 ini. Cuman khusus untuk titian teras itu tidak mengenal zonasi karena memang peraturan zonasi, kemudian afirmasi dan jalur-jalurnya lain itu tidak diberlakukan untuk sekolah-sekolah yang berasrama. Nah, menyangkut apa yang terjadi ataupun yang viral belakangan ini di medsos untuk titian teras, saya memandang bahwa titian teras adalah sekolah yang seksi, ya. Jadi kalau seksi itu banyak yang melihat, banyak yang menceritakan, banyak yang memberitakan. Tentu kami di titian teras punya standar, ya. Bagaimana standar gizi seorang peserta didik yang tinggal di asrama, bagaimana standar kebersihan laundry. Jadi kita memang tidak bisa memenuhi keinginan orang per orang. Itu sangat tidak mungkin, tapi kami punya standar. Jadi untuk anak-anak yang sedang pertumbuhan di tingkat SMA, itu kalorinya sehari itu berapa yang harus masuk. Kenapa? Kalau terlalu banyak kalori masuk juga kita khawatir pembentukan fisik anak-anak itu justru akan terganggu. Kami nggak pingin anak-anak titian teras kok Obesitas. ya obesitas, dan kita buktikan dalam seleksi-seleksi baik itu sekolah-sekolah kedinasan ya maupun paskibraka dia mendominasi gitu. Siap, terima kasih Pak jawabannya. Semoga bisa terjawab ya apa yang ditanyakan ataupun direferensikan ataupun dikemukakan oleh Pak Saya tambahkan Yusuf sedikit tadi. Siap, tentang guru ya. Guru orang mungkin hanya mengenal kenapa harus disebut guru. Digugu dan ditiru kalau dulu dan Pak. ditiru itu dari bahasa Jawa. Ya. Digugu dan ditiru itu artinya ya diikuti perintah-perintahnya, kemudian diteladani apa yang diperbuatnya. Tetapi sebenarnya guru itu lebih dari itu. Guru itu berasal dari kata gu dan ru. Ya. Jadi gu dan ru itu asal dari bahasa Sanskerta. Mungkin Pak Ferry malah belum pernah dengar ini ya. Jadi di mana gu itu artinya kegelapan, ya, kegelapan atau darkness gitu ya. Sedangkan ru adalah terang benderang. Jadi orang yang membuat sesuatu dari kegelapan menjadi terang benderang, itulah profesi namanya guru. Ya makanya di dalam syair himne guru, guru adalah engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Meskipun di akhirnya apa? Tanpa tanda jasa. Saya sangat setuju itu. Yang terakhir itu tanpa tanda jasa. Walaupun ada sebagian orang nggak setuju, diganti lagi syairnya dengan pencipta insan cendekia. Itu. Nah, saya lebih setuju tanpa tanda jasa. Itu menunjukkan bahwa kami guru-guru melakukan tugas itu dengan penuh keikhlasan. Ya, itu. Karena kalau kita katakanlah bukan tanpa tanda jasa, sekarang ada tandanya dan segala macam. Buktinya nggak ada bintang-bintang ya Pak ya? Meskipun sudah melahirkan banyak sekali profesi-profesi lain hebat. dengan profesi-profesi misalnya teman-teman di TNI, itu setiap naik pangkat pasti berubah di sini. Kalau kami guru nggak ada. Dan kami itu bagi kami itu nggak perlu. Karena kami melaksanakan penuh dengan keikhlasan. Bahkan kami sering sampaikan kepada teman-teman guru-guru bahwa kita ini saat ini sedang menggenggam sebutir berlian. Dan sebutir berlian itu adalah anak-anak. Ya. Maka ketika berlian itu mau jatuh, kita sendiri, kita duluan yang harus menjatuhkan diri. Sedikit sakit tidak apa-apa. Asal berlian itu tetap utuh. Jadi amanah harus kita pegang, anak-anak harus kita jadikan. Walaupun kadang-kadang kita sedikit ada pengorbanan. Itu mungkin kita dicaci orang, ya, mungkin dihina orang atau diberitakan orang, tidak masalah. Gitu.
Baik, nih nanti kita lanjutkan. Tapi mungkin Pak Peri bisa menanggapi sedikit tadi tentang pengorbanan seorang guru. Apalagi sekarang Pak dikit-dikit guru viral gitu ya Pak ya, dikit-dikit viral gitu. Ini bagaimana Bapak memandang yang kan kondisi zaman berubah, seiring juga kurikulum terus diperbarui dan segala macam. Tapi kan guru tetaplah sebagai manusia yang bisa juga kesal, bisa juga marah. Tapi dengan kondisi seperti ini, seperti yang Pak Peri katakan juga tadi, ruang geraknya terbatas. Apakah ini Bapak maksud dengan ruang gerak terbatas Pak? Iya. Kalau menurut pribadi saya sampaikan di awal tadi bahwa tuntutannya besar, tetapi ruang geraknya terbatas. Karena memang sekarang kita sebagai guru sudah tempat-tempatnya itu sudah ada, tempat-tempatnya sudah diatur. Oh ini seperti ini seperti ini, seperti ini. Makanya kita sebagai guru itu ruang gerak kita terbatas. Jadi kita tidak bisa lagi sebebas dulu. Bagaimana kita memberikan punishment kepada siswa, padahal sebenarnya kita berikan punishment kepada siswa itu adalah itu sebenarnya bukan hukuman yang kita bagian berikan dari pembelajaran, itu adalah bagian dari pembelajaran yang kita berikan kepada siswa. Nah, itu sih kalau saya bilang, karena saya bilang ruang gerak kita tuh sekarang terbatas karena itu gitu. Siap. Nah kalau sebelum kita jeda Pak, kalau Cynthia tanya ilmu atau moral Pak? Saya Moral. Moral. Pak, ilmu atau moral Pak? Kalau saya bukan moral, lebih dari itu, ilmu dan adab. Adab ya, Yang Pak. penting adalah adab, ya. Orang berilmu belum tentu beradab. Benar. Tapi orang yang beradab pasti berilmu. Pasti berilmu. Masya Allah. Jadi personalnya dulu ya Iya, Pak ya, benar. personal ke Iya. siswanya. Baiklah, nanti kita lanjutkan. Dulu sebenarnya belum mau jeda tapi udah di kode-kode jeda Pak. Kita jeda dulu Pak ya. Mirsa, tolong bersama kami akan kembali usai jeda pada warna berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Jambi Bicara edisi spesial Hari Guru dengan tema Guru Hebat Indonesia Kuat. Masih bersama dua orang guru-guru hebat yang ada di studio bersama Cynthia. Sayang sekali ini sudah masuk ke segmen terakhir, padahal masih banyak sekali yang ingin Cynthia ceritakan, yang ingin Cynthia tanyakan kepada dua orang narasumber. Tapi mungkin di lain kesempatan. Langsung saja kita berikan kesempatan terakhir untuk menyampaikan pernyataan penutupnya, ucapan untuk guru-guru juga boleh, apapun itu dirangkum dalam closing statement. Langsung saja Dr. Peri silakan. Ya, baik. Kalau bicara tentang guru, maka kita harus mengupgrade diri, ya Mbak ya. Jadi dengan adanya pembaharuan kurikulum yang ada, saya pikir itu tidak masalah. Kenapa? Karena dengan adanya pembaharuan kurikulum, di situ juga kita sebagai guru mengupgrade ilmu kita. Karena dengan kita mengupgrade ilmu kita, maka ilmu yang akan kita dapatkan juga akan lebih banyak. Kalau dari saya. Siap, terima kasih banyak sekali lagi Pak Peri. Selanjutnya Bapak silakan. Ya, kalau menurut saya memang betul. Saya tambahkan selain guru harus mengupgrade kurikulum, guru juga harus mempelajari bagaimana perkembangan psikologi sekarang ini, ya, karena mendidik zaman sekarang sangat berbeda dengan mendidik anak-anak dulu gitu. Jadi selain secara akademik harus meningkatkan kemampuannya, secara pedagogik juga harus ditingkatkan gitu. Siap, terima kasih sekali lagi Pak Rama, Pak Peri sudah hadir di studio TVRI. Semoga tidak jerah dan lain kesempatan harusnya lebih banyak waktu kita untuk mengobrol. Siap. Dan terakhir, selamat Hari Guru Pak Rama, selamat Hari Guru Pak Terima Peri. kasih. Terima kasih. Teruslah mengembangkan saya menjadi guru-guru hebat, karena jasa-jasa Bapak tidak mungkin terbalas menurut Cynthia oleh kami yang pernah dididik oleh bapak-bapak, tapi insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih sekali lagi Pak. Kami seperti ini juga karena guru-guru kami. Karena guru-guru, Siap, benar. pokoknya terima kasih untuk seluruh Iya. guru-guru hebat. Selamat Hari Guru untuk semua guru. guru-guru. Siap, terima kasih Pak Karama, terima kasih Pak Oke. Peri. Dan pemirsa, demikianlah program Jambi Bicara hari ini spesial memperingati Hari Guru. Satu kata, selamat Hari Guru untuk seluruh guru hebat dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan program ini. Tiada banyak kata, meskipun banyak jasa. Tiada banyak pinta, namun guru tak boleh dipandang sebelah mata. Mereka ada, bersyukurlah kita. Tanpa mereka, kita tidak akan jadi siapa-siapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.